berdoa kepadanya. Jadi di kamus orang arif billah itu musibah tampak bagi dirinya adalah sebuah kesayangan Allah atau rahmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Itu fikrul arifin. Fikrul Arifin ya. Fikrul abidin itu kalau di dunia pragmatis ya. Kalau di dunia pragmatis. Jadi itu jauh dari pemikiran Rabi'atul Adawiyah yang berkata ma'abattuka raghbatan fil jannah wa khaufan anil azab anin nar. Saya menyembah dirimu bukan ya Allah bukan karena menginginkan surgamu dan juga bukan takut dari nerakamu. Tapi aku menyembah kepadamu li'annaka ahlan lidzak karena li'annaka ahlun lidzak karena engkau memang berhak untuk disembah. Dan di pemikiran Rabi'atul Adawi itu sudah naik dari Fikrul Abidin karena di Fikrul Abidin itu menitikberatkan Tuhan itu sebagai zat yang akan membalas kebaikan pada kebaikan dan akan membalas adab kepada sebuah keburukan. Berarti Jadi itu dia termasuk hanya Fikrul Arifin ya? Itu termasuk Fikrul Arifin ya? Enggak, Arifin lain, lebih di atas itu. Oh, oh iya. Abidin itu pragmatis kalau dunia. Tapi karena menginginkan pahala dari Allah, maka itu masuk dalam ikhlas masih. Seperti orang membaca surat Al-Waqiah karena ada janji Rasulullah dalam tusibhu faqatun. Orang yang membaca surat Al-Waqiah tidak akan menimpa baginya kefakiran. Jadi selama ia membaca surat Al-Waqiah karena ingin tidak fakir, ingin kaya, itu masih masuk dalam keikhlasan karena ada petunjuk sesuai dengan petunjuk di dalam hadis. Dan itu fikrul abidin. Kadang-kadang fikrul abidin ini ketika kita tidak semaikan atau kita tidak kolaborasikan dengan fikrul tasawuf, kadang-kadang kita banyak melihat amal kita. Sehingga ketika ada keteledoran dari kita seakan-akan tidak diampuni oleh Allah. Tapi ketika kita grafik ibadahnya naik, mudah untuk mentahkir atau menghina orang lain. Karena merasa saya ibadahnya yang paling baik. Saya yang paling berhak mendapat pahala dan itu kalau fikrul abidinnya tidak disemai dengan tasawuf. Ada fikrul zahidin. Sebentar Kiai. Ini saya punya catatan di sini. Fikrul Arifin ini pola pikir orang yang arif billah ini fil ala'i wan nu'ama ini. Kan ini maknanya kan hampir sama. Al-ala itu kan nikmat. Ya, fokusnya itu melihat nikmat Allah. Fokusnya melihat rahmat Allah. Sehingga apa yang dari Allah itu tampak ni'mat ala semuanya. Paham ya? Iya. Fayazdadu mahabbatan lil khaliq. Karena orang yang selalu berpikir bahwa Allah itu maha rahmat, maha nikmat, itu akan mencintai orang yang menerima jasa kan pasti sana itu karena ya di dalam hadis tadi itu jubilatil qulub ila hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu pasti terpaut dengan orang yang berbuat baik baginya. Wabuk biman asa ilaiha dan benci kepada orang yang selalu membuat dolim kepada dirinya. Nah, orang yang fikrul arifin itu jubilat. Maksudnya, ia hanya melihat yang dari Allah itu ala wa ni'am. Bahkan dalam musibah saja dia melihat itu ala. Dia itu melihat nikmat. Jadi, orang arif billah itu diberi musibah itu semakin nikmat. Iya begitu. Sedangkan fikrul abidin itu di bawahnya sedikit. Karena dia sifatnya beribadah kepada Allah itu jelas tingkatan kedua. Dia masih pragmatis, dia masih menyembah beribadah kepada Allah untuk masuk ke surga dan menjauhi nerakanya. Itu yang katanya
orang tadi itu kalau ateis kan tidak ke situ. Hmm. Berarti Nah, berarti ikhlas itu kan ada tingkatannya ya kan ya. Ada tingkatan ya ada syariat tingkatannya. torikot Dan itu hakikat masih apa? dikatakan Syariat ikhlas. torikoh, ada ikhlas tingkatan ma'rifah, ada tingkatan apa? Hakikat kan gitu kan ya. Ya, hakikat itu insya Allah masuk ke arifin itu. Ya ya ya. Jadi yang lebih ditekankan di situ adalah al-ikhlas, karena ikhlas itu adalah ruhul ibadah ya kan, ruhul ibadah. Jadi yang penting hanya mendapatkan ridhonya Allah, karena ridhonya Allah itu sendiri lebih baik dari surga itu sendiri. Makanya kalau tadi Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak menuntut surga, ya kan? Dan tidak takut neraka, hanya butuh ridhonya Allah, karena ridhonya Allah itu masih lebih baik dari surga itu sendiri. Kan begitu menurut penjelasan hadis. Itu sudah sampai pada tingkatan seandainya fisikawan itu sudah tahu pada sudah al-arif, sudah dia ahli fisika, tapi dia sudah menjangkau bahwa gejala alam ini adalah Allah yang menciptakan. An-nafi wad-dar, yang memberi manfaat dan memberi kemudaratan itu cuman Allah. Nah, sedangkan kita, kata fisikawan itu hanya peneliti. Tetap dalam taraf peneliti. Misalkan zat ini dikumpulkan dengan zat ini akan melahirkan ledakan. Nah, ledakan yang buat itu Allah. Orang fisikawan itu hanya meneliti begitu. Jadi orang arif billah itu sudah mengetahui bahwa ini semua adalah gejala yang ada. Bahkan saya diciptakan begini, alam berinteraksi dengan saya, itu adalah bagian dari sekali lagi Allah. Berarti kalau dikonkretkan bahasanya, dia sudah mencapai haqqaiqul asya gitu ya. Hakikat segala sesuatu, begitu. Iya, bisa. Karena dia paham betul, sampai ke orang yang beli ke tokonya, dia langsung koneknya bukan pragmatis, dia bukan uang dan hasil. Oh, ari sama kuliate yang menggerakkan hati orang ini ke toko saya, ya Allah. Itu hakoik itu. Haqqaiq ya. Itu arif billah. Ya, Berarti begini Kiai, berarti begini ya. Kalau al-arif billah itu melihat segala nikmat, tidak melihat besar dan kecilnya nikmat, tapi melihat siapa yang memberi nikmat, begitu ya. Bisa. ya gitu. Itu tuh, mantul. Ya, terima kasih. Mantul, Tepuk mantul. tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke. Ini kedatangan tamu baru di sini, Kiai Arza. Ini setiap hari ini, Kelejing ini setiap hari ini. Hampir setiap waktu saya live semuanya gabung di sini. Nah, ini kedatangan ini tambahan penguat di ahli sunnah wal jamaah. Karena ini memang komal ahli sunnah wal jamaah begitu ya. Jadi kalau ada yang di luar ahli sunnah wal jamaah masuk di sini dirujak habis-habisan begitu. Ini adalah murid dari santri dari Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ya. Ini kalau Ahlan ini wa sahlan. iya. Ini temannya Ki Sendiko ini. Mungkin Ki Lejing mungkin juga kenal. Silakan. Saya sekarang standby dulu. Saya pasrahkan pada moderator karena moderatornya sudah datang ini. Silakan Ki Azra. Izin. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh barusan itu ya, beliaunya. Ya memang betul. Kita ini kan selama ini begini, hanya jadi peneliti dan penuntut dalam ibadah itu. Itu yang selalu menjadi beleng-beleng pada kita. Kenapa kita seperti itu? Ya tidak bisa naik-naik memang. Karena ketika semuanya itu hanya berupa ditujukan untuk kalkulasi ya. Akhirnya seperti itu memang. Ketika ibadah itu dikalkulasikan dengan nikmat Allah, akan jadi masalah. Beda dengan yang mereka tujuannya hanya untuk penghambaan semata-mata. Apapun yang Allah berikan ya, apapun yang Allah berikan, dia tidak pernah melihat pemberiannya, tapi yang dia lihat itu pemberinya. Itu yang memang sangat luar biasa. Dan apapun yang memang diterima, mau itu nyaman secara nafsu ya,
Yai atau Azra, itu tidak enak. Nggih. ya, dan orang arif billah itu dia mampu untuk mendeteksi dan Nggih. memprediksi seburuk apapun apa yang dari Allah pasti ada hikmahnya. Itu arif billah. Iya. Jadi tidak ada suudzon. Tidak ada suudzon sama sekali Allah gitu. Iya. Jadi tidak intinya Kiai, tidak pernah ada prasangka buruk kepada Allah. Begitulah. Ya, Tidak ada prasangka buruk. Akhirnya apa? Andai semisal ya, ada seseorang yang Allah letakkan di neraka karena ridhonya, dia tidak akan protes. Kenapa? Neraka tidak akan bisa berbuat apa-apa karena ridhonya. Kan begitu. Andai misal seperti itu lagi. Kenapa? Karena ridho Allah di atas segala makhluknya. Kan begitu. Jadi dengan ridhonya habis semua itu sudah. Nah itu Allahumma yang ja'alni min ahli la apa ilaha namanya illallah. menjadi puncak. Assalamualaikum. Sekarang ini yang ngomong, mohon maaf ya. Yang ngomong itu masih menjadi peneliti dan penuntut. Dan tapi mudah-mudahan sama Allah diampuni dan sama Allah diberikan apa namanya ya pertolongan untuk bisa naik tidak menjadi peneliti dan penuntut aja gitu. Lanjut, ini sangat nikmat ini. Terima kasih banyak. Jadi begini saya simpulkan lagi bahwa Fikrul Abidin itu bahasa kasarnya dia orientasinya feedback upah. Iya. Ini siapa yang Iya. Woi, ini persis seperti yang saya tanyakan ke Kiai tadi ya. Ada dua orang yang bekerja kepada Kiai waktu membangun rumah. Yang satunya tukang, orientasinya adalah gaji. Yang satunya tetangganya enggak, tapi dia itu hanya ingin semata-mata membantu. Maka yang akan terkesan kepada yang punya rumah tetap yang membantu, bukan yang mengambil upah. Kan begitu, Kiai? Iya. Ini logika sederhana. Tabet, Asra sebagai moderator bagi-bagi, kebetulan kita ada 9. Bahasa Maduranya pangisteh. Bisa dibagi kalau begitu. Bahasa Indonesianya itu pengabdian, totalitas. Di seseorang santri kepada gurunya, loyalitasnya full, itu akan lain pengaruhnya dengan orang yang melakukan perintah dan larangan kiainya karena ingin dipuji atau menggugurkan kewajiban. Beda. Monggo, ini yang lain. Ya, Sebelumnya gini, Pak Yai, saya mau nanya sedikit, saya mau Pak nanya. Sendiko dulu. Ya, sebentar lagi. Tunggu. Ayat Al-Quran yang begini itu surat apa nih? Fa'amma man insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan itu surat apa? Itu surat apa ya? Saya Iya. Itu kan kalau Intinya punya itu dapat adalah rezeki, oh ini dari Tuhan, nah gitu. Itu kayaknya Iya, itu yang kasus. dibilang hitung-hitungan kayaknya itu. sama. Nah, kalau dapat rezeki, oh Kalkulasi. ini Tuhan sayang gitu. Ah, kalkulasi itu kayaknya. Jadi saya ingat itu. Pak Amal Sama Misal dengan idza mabtalahu faqadara alaihi. wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian manusia Waalaikumsalam. atas pinggiran saja. Monggo Abdul Aziz. Ya, monggo Abdul Aziz. Jadi ada ayatnya. Betul. Ya, ayat juga menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebagian orang itu ada yang menyembah Allah atas harfin. Harfin itu ada dua makna, ada pinggir, ada makna hirofah. Hirofah itu pekerjaan. Jadi ketika Allah itu memberinya nikmat,
dia akan bertambah kuat ibadahnya. Ketika Allah memberi dia ibtalahu, kata tadi, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika disempitkan rezekinya, dia berkata, Allah menghina saya. Wa mal insan tidak idza na'amahu wa akramahu fayaqulu rabbi akramah. Tapi kalau Allah ngasih dia nikmat, Kalkulasi. dia tidak memuliakan saya. Jadi dia melihat Ayo, astagfirullahaladzim. dari Allah itu bagian dari sebuah apresiasi Allah. Nah, kalau Allah itu memberi musibah pada dirinya, berarti dia sama dengan kasih rapor merah gitu, sehingga bisa membuat dia kendor juga. Nah, itu orang yang menyembah kepada Allah ala harfin. Artinya bahasa sekarangnya, bahasa akademisinya pragmatis. Dia selalu berpikir tentang manfaat. Selama tidak ada upah, dia tidak kerja. Itu. Tapi di dalam tasawuf itu masih dimasukkan dalam kategori ikhlas, manakala sesuai dengan ada janji di syariat. Tapi ketika sudah di luar dari janji di syariat, misalkan dia beribadah karena ingin dipuji, tidak ada itu di dalam syariat. Bahkan dikatakan syirkul khafi, kemusyrikan yang samar. Tikul khafi. Kemudian ia tidak memprioritaskan Allah di dalam ibadahnya. Tapi ketika ia ibadah tetap menyembah Allah karena ada janji dari Allah bahwa orang yang membaca surat Al-Waqiah itu akan terlepas dari kefakiran, masuk dalam satu kategorinya adalah dia menyembah kepada Allah masih pragmatis. Dia menyembah kepada Allah masih ingin surga. Jelas. Cuma lebih ikhlas tinggi itu yang al-arif billah itu. Karena dia benar-benar mengerti bahwa Allah itu berhak untuk disembah dan kamilah yang berhak untuk menyembahnya. Terserah Allah memasukkan ke surga orang yang kafir, memasukkan ke surga orang yang taat, keadilan Allah. Itu orang arif. Cuma tetap Allah kan bersifat adil begitu. Sidi, Betul. izin Sidi. Monggo Izin monggo Bang Bang. Asra ya. Saya sangat sependapat Kinur Ya, monggo, dengan daunnya beliau itu dengan Abuya itu tadi. Makanya alimun dengan al-alimun itu kan memang beda. Dari kajian nahwu sorobnya itu sudah beda. Diawali dengan al-ma'rifah, al-arif billah. Alimun kan beda lagi. Jadi kalau terkesan dengan pemahaman yang apa didaukan oleh para kiai tadi, mengkias pada Robiatul Adawiyah sampai kini kan dikenal dengan ilahi anta maksudi warido kamatlubi itu. Tidak mahabbata kau ma'rifatah, ya itu sudah. Karena dalam al-arif billah ini persis dengan yang didaukan oleh beliau itu tadi. Beliau selalu menerima apa adanya, bukan selalu meminta dan bertanya ada apanya, kan begitu Siti. Lah, Sudah diujikan kepada Nabi Ibrahim Assalamualaikum. dan Nabi putus. dan Ya lanjut. Mulai tepak ke fatayat. Ya, Lah. Itu tadi siapa? Monggo Ki Ano. Dek Mimin. Dokter Rahman, monggo. Ya, Dokter Rahman, silakan opini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Yai, dalam konteks arif billah ini berkaitan dengan penyakit. Apakah kita pasrah atau sebagai seorang arif billah, karena katanya orang-orang yang menerima dengan pasrah penyakit itu maka dosa-dosanya akan terhapuskan, kan seperti itu dalil yang kita pegang. Atau orang itu mencari pengobatan untuk meringankan beban penyakit yang dirasakan, karena ini semua adalah sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada insan. Nah, mencari pengobatan untuk mengurangi beban, kesakitan atau apapun bentuknya, apakah sudah keluar dari
arif billah atau masih dalam kerangka arif billah. Ini menerima, tetapi dalam konteks menerima juga masih ada semacam menanggulangi. Bagaimana caranya meredahkan sesuai dengan ini juga minta pertolongan sesuai dengan profesionalisme misalnya. Apakah ini masih masuk dalam arif billah atau tunggu saja penyakit itu sampai berlanjut nanti akan sembuh sendiri. Nah ini kan perlu pemahaman lebih jauh supaya orang memahami barangkali. Silakan Pak Kiai. Monggo. Monggo Siti, monggo Siti. Tidak jelas suaranya. Karomah doa. Berobat itu diperintah Bela oleh gini bela. berobat itu diperintah oleh Rasulullah ya. Pertama dulu. Tadawaw, berobatlah. Kemudian Rasulullah juga mewanti-wanti jika ada onta yang sakit jangan digabungkan dengan onta yang sehat. Jadi dalam satu sisi Rasulullah itu tetap basyariahnya kuat. Namun pada sisi yang lain juga Rasulullah memiliki kekuatan tauhid dan akidah itu. Sehingga Rasulullah juga pernah ditawari, bagaimana wahai Muhammad, jika orang yang menyakitimu itu saya hujamkan pada mereka al-akhsyabain, dua gunung besar ini, sehingga kemudian tidak tersisa dari mereka kecuali orang-orang mukmin. Rasulullah menolak. Pernah Rasulullah juga ditawarkan, saya jadikan gimana Muhammad gunung ini saya jadikan jadi emas untuk kamu. Rasulullah berjawab, la walakin aju'u yauman wa asba'u yauman. Saya ingin lapar sehari dan saya ingin kenyang sehari. Kalau kenyang saya bersyukur, kalau lapar saya sabar. Nah, dalam konteks ini terserah pada kepribadian masing-masing, kekuatan akidah masing-masing. Selama kita masih kuat akidahnya bahwa apa yang telah dikaruniakan, diberikan, baik itu berupa nikmat atau berupa ujian, itu adalah murni dari pemberian Allah dan ada hikmah di balik itu, sehingga dia kuat untuk tidak berobat, ya itu jangan disalahkan juga. Sama dengan ketika Abu Bakar dan istrinya dan sekeluarganya menyedekahkan seluruh hartanya. Rasulullah sampai berkata, "Fama abqaita li ahlik." Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kok kamu kasih semua ini? Seandainya ini di konteks kehidupan bersyariah, kemanusiaan yang normal, itu sudah tidak normal. Seperti Abu Bakar itu. Iya, dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Tapi itu karena itu Totalitas. istilahnya. Karena sekeluarganya setelah punya kekuatan iman yang sama, tapi oleh Imam Al-Ghazali dikatakan di dalam kitab Ihya, kalau kamu tidak seperti Abu Bakar, jangan meniru, jangan bergaya-gaya Abu Bakar. Berobatlah. Bagaimana dia? Kemudian Dengan sedekahkanlah ayat. Ya. yang lebih dari hartamu. Jangan yang kamu sedekahkan semuanya kemudian kalian takun iyalan alan nas, kemudian kamu jadi kurma pengemis kepada orang lain karena kekurangan nafkah. Tidak boleh itu juga. Gimana dengan Siti Khadijah gitu? Abu Bakar itu mampu. Dia tidak akan menjadi pengemis. Saya kata Abu Bakar ketika dijawab Allah wa Rasulah. Saya hanya menyisakan Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada wahai Rasulullah. Sehingga yang tersisa di Abu Bakar itu hanya apa? Baju yang ia pakai dan penutup aurat istrinya yang ia pakai. Hartanya semua diberikan. Dan ini menurut Abu Ghazali, jangan ditiru kalau kalian tidak punya hati yang sama dengan Abu Bakar. Betul. Nah, begitu, Bos. Wa baina dzalika qawama. Begitu dia, ya. Sama bainana wa bain Abu Bakar. Jauh sekali kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Makanya
kalau sakit berobat. Begitu aja. Iya. Selama Kiai, masih saya ada. masih mengikuti redaksi Al-Quran. Sebentar, Kiai. Kiai, saya masih mengikuti redaksi Al-Quran, Kiai. Artinya masih belum ke sana. Wa baina dzalika qawama. Begitu aja Mas. Ya, itu basyariah itu. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi jangan hambur-hamburkan harta 100%, Eh, tapi jangan wala tabsutha kullal basti wala taj'al yadaka maglulatan ala unfi. Jangan kamu tangannya kamu nggak ngasih sama sekali, artinya apa ya, kikir. Tapi juga jangan menghambur-hamburkan harta, itu israf. Wa kana baina dzalika qawama. Ini kembali kepada nilai tasawuf. Lagi mau pakai itu. Kita harus seimbang, takut kepada Allah akan adatnya dan mengharap rahmat Allah. Jangan sampai karena mengharap rahmat Allah saja kemudian kita sudah Allah Rahman Rahim. Kita walaupun berdosa tetap dikasih rahmat sama Allah. Itu keliru juga. Tapi jangan sampai juga kita putus harapan dari rahmat Allah. Wah, karena saya terlalu banyak dosa, saya mungkin tidak dikasih taubat sama Allah. Itu juga keliru. Iya, jadi 2 kali sehari. ya. Bagaimana dokter? Bagaimana dokter? Makasih. Jadi kalau begitu orang-orang yang berobat masih masuk dalam kategori bukan artinya menghilangkan kearifan. Artinya rumah sakit tidak sepi kalau begitu. Jangan juga ada fatwa, jangan berobat orang. Ya, Rumah sedikit sakit. ya Pak, ya Pak Dokter, ya Pak Dok. Al-Arif Billah itu orientasinya bukan menyuruh nggak berobat Nah, sebenarnya. itulah saya bilang. Sepi rumah sakit, Kiai. Al-Arif Billah itu lebih menekankan kepada apa yang telah diciptakan, yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Allah. Baik itu nikmat ataupun penyakit, itu pasti ada hikmah. Satu, kedua itu pasti kekurangan dari kita sendiri. Sebentar Nah, Kiai. itu Arif Billah. Iya, sebentar Kiai. Ini kayaknya Artinya Bang Ahmad penekanannya Doktor ini nyerempet ke saya ini nyerempet ini. Karena saya pernah bicara, saya 20 tahun, pernah ini saya menjelaskan ke dokter ini. Saya sudah 20 tahun tidak berobat, ternyata sehat, nggak dikena penyakit. Ini nyerempet ke saya, ya jangan ditiru lah gitu ya. Nah, memang tidak sakit masalahnya. Pernah dengar Pak Kiai Nur sampai 15 hari belum. 15 hari belum. Tetap dia tahan. Saya pernah dengar. Ya, ini mohon anu juga. Sakit dan sehat itu kan nilai, Pak. Sakit dan sehat itu nilai. Nilai itu ada pada otak kita, pada akal kita. Sehingga juga di dalam kedokteran kan banyak penelitian bahwa penyakit itu sebenarnya dimulai dari pemikiran kita. Bagaimana kita menginteraksikan gejala itu pada diri kita. Selama kita punya interaksi dengan penyakit itu masih merasa sehat. Ada satu kisah. Ada seseorang sudah buntung tangannya, sudah buntung kakinya. Kemudian oleh temannya Malik bin Dinar diketahui tengah malam, alhamdulillah karena engkau telah memberi nikmat kepadaku. Alhamdulillah engkau telah memberikan aku kesempatan untuk bersyukur kepadamu. Setelah dia dilihat, ternyata orang itu buntung. Dia kembali bertanya, nikmat apa yang kamu dapat? Kok bisa? Jadi ini sehat dan sakit sebenarnya pada intinya kembali kepada persepsi kita. Ketika kita menganggap itu adalah sakit, kadang-kadang menurut orang lain itu justru sehat, Pak. Dia sehat, tapi dia sakit sebenarnya jiwanya. Kan kadang-kadang gitu. Jadi pada intinya ketika ia tanya, kok kamu merasa nikmat?
Ya karena Allah memberiku lisanan dzakiran. Karena Allah telah mengaruniai aku lisan yang bisa berzikir kepadanya di saat aku kehilangan nikmat ini. Itu sudah nikmat besar. Jadi persepsinya itu kuat. Melihat apa yang menimpa pada dirinya, itu arif billah lah sebenarnya, itu arif billah. Jadi bukan berarti arif billah tidak boleh berobat, bukan itu. Nah, bahkan itu bisa dikatakan keliru kalau orangnya cuman yang ngaku ya sudah pasrah kepada Allah, itu sama dengan kata orang kalimatu haqqin urida bihal batil. Narasinya benar tapi tujuannya keliru. Jadi orang yang Kalimat batil. berkata, kata Imam Ghazali, orang yang pendosa berkata, wah ini kaum fatalis ini. Wah gimana? Memang Allah yang mentakdirkan saya sebagai orang pendosa. Tapi Allah kan Rahman. Jadi ini nikmat dari ini, dan Allah yang memberikan saya ditakdirkan saya sebagai orang menjadi pendosa. Tapi rahmat Allah kan besar. Itu katanya Imam Ghazali, benar narasinya, tapi lihat yang ngomong. Kalau yang ngomong itu bajingan yang ngomong, tapi kalau yang ngomong itu orang yang benar-benar arif billah, orang yang taat, orang yang wah itu lain, itu sudah bersama Allah. Itu istilahnya di dalam tasawuf kainun bainun. Dia ada di dunia tapi berpisah dari badannya. Banyak itu Pak, tidak masuk dalam kesehatan itu, dalam rasio kesehatan. Orang Sunan Kalijogo bertahun-tahun itu hidup kok Pak. Pujuk Kosambi itu hidup itu di Batu Ampar itu sampai dijepit pohon itu Pak. Itu banyak juga orang dikubur berapa puluh tahun digali. Kemudian secara ilmiah ada mengandung kapur, barus dan lain sebagainya. Tidak, itu murni dari Allah telah merubah kosmik alam itu. Jadi kita hidup itu dibatasi oleh kosmik itu Pak. Ruang dan waktu, gejala. Kalau mau dirubah gejala, maka ilmu kedokteran juga berubah Pak. Allah pernah merubah gejala api. Api dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan tabiat api itu berubah menjadi kulkas Pak. Langsung menjadi dingin itu. Nah, di saat itu untungnya tidak ada fisikawan yang meneliti. Jadi selama kita peneliti, kita hanya ada di taraf meneliti, grade-nya, tidak sampai pada pembuat gejala. Pembuat gejala itu murni Allah Subhanahu wa taala. Ruang dan waktu ini kan kosmik, Allah yang bikin. Tapi ada alam, kata Allah itu ada alam fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Ada satu alam nanti di akhirat bahwa sehari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bagaimana itu Pak? Ini masih di Bima Sakti saja kita sudah bingung karena kita terikat dengan kosmik itu. Kalau kita keluar, Yang lain. ada sebuah banyak yang akan kita dapatkan, yang sinar yang ada dari kita itu, yang malam kita melihat bintang, bulan, itu kan beribu-ribu tahun nyampainya ke kita, kok kita yang lihat itu Pak. Itu jauhnya berjuta-juta itu Pak. Jadi kita itu kalau arif billah itu komik itu tahu bahwa alam itu hidup Pak. Makanya ada kata Rasulullah itu, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan ada menolong pada orang yang menolong temannya. Itu hukum alam, itu hukum kosmik, hukum atomik. Kalau kita coba saja, saya itu sering ngalami itu. Coba saja, Bapak ketika diundang hajatan misalnya, lafadzkan di hati, saya ingin menyenangkan sahabat yang mengundang saya dan ingin menekani hajat sahabat saya. Coba lihat itu, jawaban dari Allah, akan ada kejembaran-kejembaran yang tidak Bapak
prediksi sebelumnya. Karena alam itu hidup, Pak. Fakta, itu fakta, Kiai. Karena alam itu hidup. Fakta Kalau itu. kita benci pada seseorang, kalau kita melakukan kerusakan di alam ini, timbal baliknya pasti ada, yakin kayak itu. Alam itu hidup. Nah, sama dengan kita makan di ilmu kedokteran itu. Ada orang Madinah itu, ada seorang dokter yang dari Mesir itu didatangkan oleh para sahabat. Kaget itu di Madinah, Pak. Berbulan-bulan gak ada yang sakit. Berbulan-bulan gak ada yang sakit. Ketika ditanya para sahabat, nahnu qaumun, kami itu kaum umna minal akli qabla an nasba. Kami itu kaum yang berdiri sebelum kami makan kenyang. Jadi sebelum mereka kenyang, mereka berhenti makan. Nah, sedangkan kita beda. Jadi Al-Maidah itu tempatnya penyakit, Pak. Kalau kita makan kan kenyang-kenyang semua, jadi diabetes, apalagi glukosa dan lain sebagainya itu. Jadi stroke. Jadi itu alam itu Allah yang ciptakan, yakin itu. Saya Mutawalla Sya'rawi, saya ini ingat ya, seorang mufti Mesir itu berkata bahwa innama yakhshallah min ibadihi. Itu tafsirannya. Ada orang yang nelpon ini, Pak. Kilajing, monggo. Sebentar saya tambah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Boleh saya. Sebentar, Kiai, ini Kilajing ini. Oh iya, monggo dilanjut. Monggo. sebentar. Setelah ini saya pendengar. Syekh Mutawalla Sya'rawi itu berkata, tafsiran innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Al ulama di sini yang hanya takut kepada Allah itu kan ulama, itu tafsir makna dari ayat secara literally. Tapi ketika menurut Syekh Mutawalla Sya'rawi, al ulama di sini bukan ulama ahli syariah. Tapi al ulama di sini ahli al-kimia, ahli ilmu alam, fisikawan. Jadi orang yang berpotensi lebih tahu kepada Allah itu orang fisikawan sebenarnya. Apa dalilnya Imam Sya'rawi? Mengapa ditafsiri ulama fisikawan di situ? Karena setelah itu ayatnya menjelaskan tentang kejadian alam, tentang keindahan alam, bagaimana Allah melahirkan madu dari tawon dan bagaimana Allah mengeluarkan susu di antara lambung yang penuh dengan kotoran. Itu. Jadi sebenarnya ulama ahli fisikawan itu lebih berpotensi untuk beriman kepada Allah. Mengapa mereka tidak beriman? Dua hanya jawabannya. Mengapa mereka tetap ateis? Karena mereka gengsi. Karena mereka malu bertanya. Sedangkan Allah itu merangsang para fisikawan itu untuk beriman kepada Allah dengan langsung menyatakan bahwa Rabbukum wa Rabbu abaikumul, itu Allah, Tuhan kamu. Sebenarnya itu merangsang. Bagaimana fisikawan itu mengetahui bahwa absolut yang berhak untuk memanage alam itu ada satu zat, bukan dua zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bisa satu lagi?